Bayangkan Ibu Mega itu, dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Pak Jokowi ini sudah dicalonkan, sudah diatur, tapi berkhianat. Nah, coba kita berpikir tanpa pikiran busuk dan tanpa hati yang hitam seperti oli. Apa benar Pak Jokowi berkhianat? Pak Jokowi itu kasihan dah kalau nggak ada PDIP. Oh, udah gitu aja. Jusuf kalah suaramu kayak cemetut kayak petir ketiga kayak paling jos dewe. Nggak ada ceritanya Jokowi jadi presiden itu karena Jusuf kalah, nggak ada. Nih termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin yang sekali muncul bacotannya salah semua. Aduh, dan nyenggol-nyenggol terus ya kan. Kemarin-kemarin ya dia dihujat karena ngomong dirinya lah yang menjadikan Jokowi presiden, ya kan? Lah sekarang dia dirujak lagi nih sama netizen dari sebuah pernyataan yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, ya. Ternyata di saat yang bersamaan si Chaplin ini juga menganggap Jokowi telah berkhianat kepada si Megawadon. Aduh. Katanya, siapa yang gak sakit hati ya, orang yang merekomendasikan, yang mempersiapkan Jokowi jadi presiden, ujung-ujungnya dikhianati. Kurang lebih seperti itulah pernyataannya si Chaplin. Dan gak menunggu lama netizen langsung beraksi ya. Ngomong-ngomong si Chaplin ini habis makan apa sih? Kok kayak orang mabok kecubung gitu ya? Aduh, ini mungkin efek utang 30 triliun sudah jatuh tempo ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bayangkan Ibu Mega itu, dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa, orang paling demokratis. Ibu Mega mengatur dia. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang. Itu bantu ini. Aduh, bagaimana kita ngurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Saya membawa ke Jakarta. Tanya semua orang, tanya Habib. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi, ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Dia tidak bisa ngomong karena Ibu Mega tidak mau tanda tangan kalau bukan saya. Saya juga terkejut kenapa begini. Tapi ya demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan. Tugas itu. Atau saya ceritakan bagaimana di kabinet selama 5 tahun. Tahu saya ceritakan. Bayangkan ibu Megawadon itu, ya kan? Nah, ya, yang merekomendasikan, mempersiapkan segala macam, wes, dipujilah katanya si Mama Ketum ini adalah orang yang demokratis katanya, ya. Tapi bukan itu yang ingin saya komentari teman-teman ya.
Dari pernyataan si Chaplin barusan ini mengandung kata dikhianati, walaupun tidak menyebutkan nama siapa orang yang mengkhianati, gitu. Tapi kita tahu bersama yang dia maksud adalah Pak Jokowi yang seolah-olah telah dipersiapkan pencalonannya, ya kan, diberi rekomendasi dan lain sebagainya, begitu jadi presiden 2 periode katanya berkhianat. Aduh, Plin. Dari sini saya mulai mencurigai saya sudah hampir di atas 90%. Bahwa orang besar yang dimaksud oleh Jokowi selama ini, itu elu, gitu loh. Karena apa? Sepertinya elu ini menyimpan sebuah dendam, dan tadi bilang gak akan saya ceritakan 5 tahun kabinet bla 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 bla. Faktanya Blin ya, jangankan 5 tahun, 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat berharga, bermanfaat bagi rakyat. Kalau kau menganggap pemerintahan Pak Jokowi itu nggak baik, nah disinilah, ya kan, sengkunimu itu ya di situ. Makanya bisa jadi orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah dirimu, ya, kemungkinan besar, ya. Lanjut. Pak Jokowi ini sudah dicalonkan, sudah diatur, tapi berkhianat. Nah, coba kita berpikir tanpa pikiran busuk dan tanpa hati yang hitam seperti oli. Apa benar Pak Jokowi berkhianat? Kita lihat ke belakang. Oke, Pak Jokowi merasa terima kasih sudah dicalonkan. Apa ucapan terima kasihnya? Dimenangkan untuk Pilpres yang seumur-umur belum pernah partai itu memenangkan. 2 kali malahan. Apa masih kurang? Tapi yang sangat disayangkan, perlakuan terhadap Pak Jokowi waktu menjadi presiden periode kedua itu di luar nalar. Bahkan kita lihat jejak digitalnya banyak. Bahkan ada suatu kejadian, Pak Jokowi itu loh kalau nggak ada saya, kasihan. Oke, kalau memang begitu ya coba kalau Anda nggak ada Pak Jokowi bagaimana? Ya terbukti 2024. Ngapain harus ditarik-tarik masalah pengkhianatan? Perlakuannya itu seperti apa ketika Pak Jokowi memberikan 2 kali kemenangan Pilpres? Coba pikir secara logika. Nah, yaitu seharusnya berterima kasih itu. Ya kan, 2 kali menjadi partai penguasa. Ya kan? Bahkan saya pernah mendengar ya, partai terkorup, ya kan. Nah, perlu saya sebutkan lah, ya kan. Kita semua sudah tahu. Di masa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, partai mana yang paling korup, partai mana yang paling banyak nggarong karena kader-kadernya, waduh, ugal-ugalan. Ya? Iya, dan itu nggak ada terima kasihnya kepada Pak Jokowi. Malah Pak Jokowi dianggap sebagai pengkhianat. Ini gimana ceritanya? Perlakuannya juga macam kayak gitu kepada presiden dan mantan presiden. Walaupun yang bersangkutan si Mama Ketum juga sama-sama mantan presiden. Tetapi kan nggak elok jika mengatakan Pak Jokowi itu kalau nggak ada saya kasihan deh. Hore! Ada, lanjut. Jusup kalah suaramu kayak cemetut kayak petir ketiga kayak paling jos dhewe. Nggak ada ceritanya Jokowi jadi presiden itu karena Jusup kalah, nggak ada. Nih termul, pilih Pak Jokowi ya Pak Jokowi saja. Nggak ada ceritanya termul pilih Pak Jokowi itu karena Jusup kalah. Walah, nih ngotak. Gayamu jos dhewe. Hei, kamu ingat gak? Di saat kamu merusak lebih dari 10 gereja, kamu bakar itu gereja, apakah itu yang dinamakan Jusup kalah seorang Pancasialis? Rumangsaku ini termul, pilih Jokowi, pilih Pak Jokowi itu karena dari hati nurani kita, dari hati nurani rakyat, karena cinta dengan Pak Jokowi. Cinta ya wes cinta, titik. Nah, itu, ya kan? Tapi Bang ya, jangan terlalu marah-marah, ya kan? Kalau marah-marah bisa stroke loh, darah tinggi. Orang seperti Chaplin itu nggak usah dikomentari dengan begitu serius, santai aja, ketawain aja. Dia kan pelawak Bang, ya kan? Chaplin tuh pelawak. Suaranya cemetut katanya kayak petir ketigo katanya. Kalau petir ketigo ya nggak cemetut Bang. Cemedar. Lanjut. Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tega kalau bukan Pak Yusuf jadi wakil. Bahaya ini. Coba cek saya Bu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah.
Jadi orang kenapa tiba-tiba wapres? Iya karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih. Jadi Disclaimer ya, gue ini bukan seorang pendukungnya Joko Widodo, tapi cuma mau mengingatkan aja bahwa Joko Widodo itu jadi presiden 2 kali, juga 2 kalinya didorong oleh PDI Perjuangan. Pak Jokowi itu kasihan dah kalau nggak ada PDIP. Oh, udah gitu aja. Cuma mau ngingetin itu. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Jadi intinya ya, dari beberapa video yang sudah saya saksikan dari debat tadi memang ada kesamaan lah antara si Chaplin ini, ya kan, dengan Mama Ketum gitu loh, ya kan. Kalau si Chaplin ngaku-ngakunya baru sekarang. Kalau nggak ada saya, Jokowi itu nggak bakal jadi presiden. Saya lah menjadikan Jokowi presiden. Kalau Mama Ketum sudah sejak lama, ya kan. Kalau Pak Jokowi nggak ada saya, kasihan deh. Ya beginilah ya, psikologi kata pepatah ya. Jika kau berhasil, maka orang yang tidak kenal pun akan mendermakan diri sebagai saudara. Ini seingat saya adalah pepatah Melayu gitu ya. Artinya ya kalau kamu berhasil, banyak orang yang ngaku-ngaku teman kamu, sahabat kamu, ngaku saudara kamu, ngaku orang yang pernah berjasa kepadamu dan lain-lain. Coba kamu gagal, nggak ada yang ngaku. Lanjut. Guys, politisi PDI Perjuangan orangnya Megawati Soekarno Putri tegas menolak terlibat dalam pembahasan klaim Pak Yusuf Kalla terkait dengan perjalanan politik Pak Jokowi mulai dari Gubernur DKI Jakarta sampai jadi Presiden 2 periode. Kata Pak JK kan beliau berperan besar dalam menjadikan Pak Jokowi sebagai Gubernur dan Presiden RI yang ke-7. Apa makna dari sikap politisi PDI Perjuangan ini? Silakan jawab, tapi izinkan saya menyatakan beberapa hal. Pertama, PDIP dan Megawati akan membiarkan Pak Yusuf Kalla bertempur sendirinya di publik menghadapi serangan balik dari kubu Pak Joko Widodo tentang klaim itu. Kedua, karena kemarahan Pak Yusuf Kalla sehingga mengungkit-ungkit perannya dalam perjalanan politik, karir politik Pak Jokowi ini terkait dengan ijazahnya, maka PDIP atau Ibu Megawati tidak mau urus lagi keaslian, kontroversi keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi pada akhirnya Pak Yusuf Kalla kasihan sebagai orang tua akan tidak memiliki teman berkoalisi untuk menghadapi serangan gempuran yang bertubi-tubi dan brutal dari kubunya Pak Joko Widodo ini. Gitu kira-kira kan? Silakan. Nah, ada satu hal yang menarik bagi saya gitu ya, bahwa ibaratnya itu Kebo itu cuci tangan, bukan cuci tangan gitu ya, tidak mau terlibat dan ingin membiarkan si Chaplin ini berjuang melawan gempuran Ternak Mulyono sendiri. Nah, ini menarik ini, ya kan? Iya, jangan ikut campur. Kalau ikut campur, nung separtaimu. Udah partaimu suaranya udah mulai turun ya kan, popularitas dan elektabilitasnya menurun, kau membela Chaplin, habis partaimu. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.